What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan sebuah sharing session kita, di mana kali ini gue mau sharing soal belanjaan kedua gue dari website banggood.com. Kalau misalnya kalian belum pernah coba, silahkan langsung cek aja linknya semua di bawah. Di sana kalian bisa cek barang-barang dari luar negeri, kebanyakan sih dari China, di mana mereka bisa langsung ship ke kalian. Waktu cepet banget, mungkin cuma sekitar 3-4 hari atau seminggu udah nyampe barangnya. Ongkir juga nggak terlalu mahal, dapat voucher juga kalau misalnya kalian langsung daftar, langsung cek aja linknya ada di bawah. Udah, soal Banggood, sekarang kita mau ngomongin soal barangnya nih. Dimana barang pertama waktu itu kita juga nge-review, nge-sharing lah sebuah keyboard. Di situ namanya keyboard Blitzwolf. Dia sama juga, semacam 60 key juga, ada arrow key, udah RGB juga warna putih. Waktu itu kelihatannya lumayan oke lah, udah keren gitu lah untuk sebuah keyboard gaming di harga yang di bawah sejuta. Waktu itu harganya mungkin sekitar 700 sampai 800 ribu. Sekarang di depan gua nih udah ada sebuah keyboard yang menurut gua lebih unik, lebih menarik lagi. Kalau misalnya kalian lihat nih depan belakangnya kayak begini, ini adalah keyboard dari Womir K66 namanya, karena dia punya 66 key di sini. Kalau misalnya kalian lihat langsung nih, gila bang, warna-warni terang banget nih, nyala-nyala semua. Ini adalah menurut gua sebuah keyboard yang udah ada di peak RGB gaming zaman sekarang nih, tahun 2020. Kalau misalnya kalian punya setup gaming gak RGB, pasti dikata-katain. Keyboard ini bisa bikin setup kalian jauh lebih mentereng, jauh lebih terang lagi. Di luar nanti kita ngomongin kualitas key-nya segala macam itu nanti. Yang penting RGB dulu bang, nomor satu, udah nggak bakal kalah lagi, karena ini RGB-nya nggak cuman di per key-nya doang, cuman di sini di bodinya, di case PCB-nya semua juga udah RGB. Karena kalau misalnya kalian lihat nih, di sini build-nya dia pakai build akrilik ya, di sini nih build-nya akrilik, dan dia ngasih LED strip nih. Jadi LED strip-nya muter dari atas sampai bawah sini, lanjut sampai ke depan, jadi bener-bener kelihatannya udah mentereng banget. Kalian kalau misalkan taruh keyboard ini, kalian colok di setup PC kalian, matiin lampu, bakal silau sendiri nih. Gila, ini RGB-nya udah parah banget. Udah gitu di sini juga untuk RGB-nya bisa di-set juga nanti per key, bisa di-set juga di sini untuk dia preset-presetnya banyak banget yang bisa kita coba-coba nanti. Bikin gua ngerasa ya kalau misalkan emang kalian lagi pengen nyari sebuah setup PC yang RGB-nya kacau-kacau banget, ini harus punya si Womir K66 ini. Nah, buat price point-nya dulu untuk barang ini, kalau misalkan nyari di Banggood itu harganya di sekitar 900 ribu, mungkin sama ongkir sampai Indo sekitar sejuta. Untuk sekarang sih kita nyari di marketplace Indonesia masih belum ada nih Womir K66 ini. Ada juga orang pre-order harganya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta, itu agak mahal. Ya, udah langsung aja nyari di Banggood menurut kita. Kalau misalkan kalian pengen banget punya setup PC yang RGB 2020 gila-gilaan kayak pakai si Womir K66 ini. Nah, oke, sekarang gue mau bahas dulu buat key-nya, di mana di sini key-nya tuh dia pakai key dari Gateron. Kita milih yang key-nya blue kali ini biar bisa kita sedikit bandingkan dengan si Blitzwolf yang udah pernah kita sharing juga di channel ini. Udah gitu untuk si Womir ini menurut kita feel dari key-nya ya standar lah key Gateron. Kalian udah banyak yang tahu, udah banyak yang pakai juga. Kira-kira untuk blue switch-nya ya masih lumayan tactile, clicky juga suaranya. Ya standar Gateron lah untuk key-nya sih, saya nggak ada masalah. Untuk layoutnya di sini, nah di sini dia menggunakan key 66, di mana di sini masih ada arrow key atas bawah kiri kanan. Udah gitu dia kasih tombol insert dan delete juga. Jadi kalau misalkan kalian buat dokumen, di sini masih bisa lebih versatile lah dibandingkan dengan yang 60 key doang yang nggak ada arrow key ataupun insert dan si delete-nya ini. Udah gitu untuk konektivitasnya di sini dia sayangnya masih belum wireless, jadi semuanya wired, pakai colokan USB-C to USB Type A. Ya pokoknya di sini lubangnya USB-C lah, kalian mau colok gimana terserah kalian. Udah gitu di sini juga masih belum ada namanya USB pass-through, jadi bener-bener di sini udah colokannya ya USB-C itu doang buat nyalain dia doang. Udah gitu satu kekurangannya menurut kita dari si Womir K66 ini adalah di bagian belakangnya nih. Kalau misalkan kalian lihat di sini bodinya akrilik ya seperti ini, udah gitu dia punya 4 rubber feet. 4 rubber feet-nya ini warnanya juga semacam transparan, jadi nggak ngeblocking warna dari si LED strip-nya di sini, di kiri atas bawah, kanan atas bawah. Yang nggak ada di sini adalah kaki dari keyboardnya. Jadi kalau misalkan kalian mau nyetel tinggi dari si Womir K66 ini, sayangnya masih nggak bisa. Ini juga yang gua rasain pas dipakai, karena dia ibaratnya bodinya datar banget, si akriliknya ini jatuhnya berasanya agak kurang ergonomik. Jadi gua ngerasa lebih enak kalau ditambelin sesuatu di atasnya ini biar kita pakainya lebih nyaman. Cuman itu balik lagi ke preference setiap orang. Udah gitu balik ke fitur-fiturnya. Sekarang kita mau ngomongin fitur-fiturnya yang ada di keyboardnya ini, dimana kita bisa ngeset warnanya, RGB-nya, ataupun ngeset makro dengan beberapa key yang udah ada di sini.
Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mau bahas sedikit soal keycap-nya. Di sini keycap yang dipakai ya, karena di sini keyboard yang bisa dibilang di bawah 1 juta, dia menggunakan keycap yang masih belum double shot. Di sini masih ABS biasa dengan feel yang lebih ke arah matte seperti ini untuk atasnya. Cuman untuk pastur warna di sini masih nggak ada masalah karena legendnya semuanya masih pastur warna. Udah gitu untuk beberapa legend di sini juga langsung bisa kita lihat aja shortcut-shortcutnya semua ditaruh di sini dari F1 sampai F12. Dari nyala lampunya, indikasinya semua jelas lah di side keycapnya di sini. Jadi ninjanya di sini bisa dibilang masih kelihatan. Nah, udah gitu untuk ganti-ganti warna RGB-nya di sini. Ini RGB-nya ada 2 preset lah, bisa kita bilang ada 2 sisi ya. Sisi pertama di sini untuk FN control kiri ini untuk ganti yang panel luarnya, panel sampingnya pakai LED strip ini, dan FN control kanan buat ganti yang di dalam keyboardnya. Jadi ini bisa agak tricky, bisa ya kalian bisa coba-coba sendiri aja. Misalkan kalau kalian pengen cari yang preset warnanya sama semua, kalian bisa kontrol FN kontrol kiri dulu, nyari ke yang bisa diganti warnanya, udah gitu FN kontrol kanan, nyari juga yang bisa diganti warnanya, baru FN spasi dan pilih warna yang kalian mau. Udah gitu ditambah lagi di sini untuk function-function lainnya, katakan untuk volume up and down, di sini bisa FN kiri dan kanan, page up, page down, FN atas dan bawah. Udah gitu F1 sampai F12 standar di angka 1 sampai plus atau sama dengan di sini. Dan sisanya udah nggak ada lagi. Gitu doang untuk si shortcut-shortcutnya di Womier K66 ini. Nah, si Womier K66 ini menurut kita bisa menjadi tambahan yang lumayan unik di PC setup kalian. Kalau misalkan emang PC setup kalian itu bener-bener mentereng semua RGB-nya. Atau mungkin kalian punya clean desk yang bener-bener monitornya di mounting di dinding dan pengen sesuatu yang mungkin bisa nerangin lah bagian meja kalian biar nggak terlalu polos. Mungkin kalau keyboard RGB biasa aja kan ada RGB-nya kelihatan, cuma mungkin nggak terlalu mentereng kayak si Womier K66 ini. Udah pasti si K66 ini kalau misalnya kalian kasih lihat teman kalian ataupun kalian pas streaming ada kasih lihat ini, bisa menjadi sebuah show stealer lah menurut kita, karena keyboard ini bener-bener customisasinya di situ ada, keynya di sini pakai Gateron ya udah oke. Dan ya memang RGB-nya bisa terbilang cukup unik karena dari brand lain kayaknya masih jarang banget yang bikin keyboard kayak begini. Plus di sini menurut kita body akriliknya ini di sini dimana dia nge-stack 3 begini dan dikasih baut di dalamnya ya. Di sini berasanya udah cukup sturdy. Jadi kalau misalkan kalian keyboardnya katakan jatuh atau kepentok di sini nggak gampang rusak lah dari segi build quality-nya. At least di sini menurut kita udah oke dari segi build quality. Nah, di harganya yang 900.000 kalau misalkan kalian emang pengen nyari sebuah keyboard yang memang di sini bisa dibilang nilai jualnya lumayan unik karena RGB-nya banyak, harga 900.000 atau mungkin 1 juta kalau misalkan pakai Banggood nyampe di Indonesia, menurut kita masih lumayan affordable. Karena di harga segini ya bisa dibilang kompetisinya nggak ada yang kasih ya RGB mentereng kayak begini. Ya kira-kira kayak gitu aja untuk sharing kita buat si Womier K66 ini. Pastinya barang ini bisa dibilang barang yang unik banget lah, cocok banget bagi kalian yang seneng banget sama RGB. Oke guys, kayak gini aja buat sharing kita Womier K66 dari Banggood. Sekali lagi cek link di bawah kalau misalnya kalian pengen cek-cek barang-barang yang ada di luar sana karena banyak banget yang nggak ada di Indo, bisa langsung kalian purchase dari Banggood aja. Jangan lupa di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @northboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Womier K66 ini. RGB semua nih belakangnya. Gue Bola, signing out.